Al-Imam Abdullah Al-Haddad menyebutkan di dalam syairnya, wadih dunya daniyah hawadithuha kathira wa ishatuha hagirah wa muddatuha qasira wa la yahris 'alaiha siwa a'mal basira adimal aqli law kan yaqilkan afkar tafakkar fi anaha wa fi kathrat anaha wa fi qillat ghinaha fatuba thumma tuba liman minha ta'addar wa tallaqha wa fi ta'atir rahman syammar. Itu qasidah alayallah binadrah ya, alayallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah. Apa kata Imam Haddad? Wadih dunia daniyah, inilah dunia yang hina, yang rendah. Hawadithuha katsira, peristiwanya banyak. Makanya jangan suka nonton TV, jangan suka baca-baca berita di media sosial. Macam-macam hawadithnya, peristiwanya banyak, bikin kita sumpek. Iya. Maka ini beberapa oknum, ya udahlah, bersama macam ya. Baru selesai kaget, lu berantem, ya Allah, waduh, dipukulnya, ya Allah, pengeroyokan terjadi, persekusi terjadi, waduh. Nggak lama kemudian, ada lagi berita di Bogor, Kecamatan Megabendung telah terjadi pembunuhan. Seorang anak rela menghabisi ayah kandungnya sendiri. Waduh. Dan lama kemudian di Bekasi, pagi dini hari telah terjadi pembunuhan. Seorang bayi membuang anaknya. Tong sampah, ya. Ada seorang ibu membuang bayinya ya, bukan bayi. Seorang ibu, saya bukan reporter soalnya. Seorang ibu membuang bayinya hidup-hidup. Waduh. Iya, bikin ngeri. Aduh, sumpah. Ambil tasbih dah. Baca sholawat enak. Makanya kalau bisa dikurangi lah ya berita kayak gitu. Banyak berdoa aja udah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, udah banyak doa. Sumpah kalau baca berita gitu, nonton berita gitu. Udah. Cari hiburan lain yang bermanfaat. Sumpah kayak gitu. Udah. Ya kalau punya kegiatan ngajar ya ngajar, kalau punya kegiatan ibadah ya ibadah, kalau punya kegiatan kerja ya kerja. Kalau mau istirahat, cari istirahat yang betul-betul sehat, istirahat yang sehat, yang membuat pikiran tenang. Jangan bikin yang membuat pikiran kacau ya. Yang kayak gitu tuh bikin kacau pikiran. Adu domba, ini itu, aduh. Akhir zaman memang sudah tahrish, banyak adu dombanya. Tahap. Itulah dunia. Wadih dunia daniyah hawadithuha katsira, peristiwanya banyak. Wa 'ishatuha hagira, kehidupannya hina. Wa muddatuha qasira, dan jangka waktunya pendek. Itulah dunia. Sudah, ente silahkan berbicara semaumu, tapi nanti ada akhirat setelah itu. Dan pembicaraanmu, perkataanmu, tingkah laku, perbuatanmu, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semua boleh beramal, semua bisa melakukan apa saja, tapi ingat di belakangmu ada akhirat. Semua wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wa 'ishatuha hadirah wa muddatuha qasirah wa la yahris 'alaiha siwa a'mal basirah. Tidak ada yang tamak serakah mencari dunia siwa a'mal basirah, kecuali orang yang buta mata hatinya. Bukan mata kepalanya memang melihat, ya jelas dia melihat. Apalagi kalau sudah melihat kertas yang warna merah, udah. Kalau udah melihat kertas warna merah, udah, iya, mata kepalanya, tapi mata hatinya buta. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bis sudur. Kata Allah, bukan pandangan mata kepala ini yang buta, walakin ta'mal qulub,
tapi itu hatinya yang buta. Allati fis sudur, yang ada dalam rongga dadanya ini. Kenapa jadi buta? Dia tidak melihat bahwa di belakangnya ada akhirat. Itu yang dimaksud dengan buta. Lebih baik buta mata kepala daripada buta mata hati kayak gini. Alhamdulillah. Kalau ulun sih lebih baik melihat kedua-duanya. Mata melihat, mata hati juga ngelihat. Gitu. Subhanallah. Siwa a'mal basir, adimal akli, nggak punya akal. Kenapa? Laukan yakin, kalau dia berakal, kan afkar, pasti dia pandai berpikir. Tafakkar fi panaha, dia pikirkan tentang panahnya dunia, gak kekal. Ente banyak punya uang, ente punya mobil sekian ratus unit, punya tanah sekian ribu hektar, buat ente itu? Bukan. Besok kamu mati, itu semua berpindah tangan kemana? Ke ahli waris. Kamu udah cuma dibungkus dengan kain putih, selesai. Amwaluna lidawil mirati najma'uha wa duruna li kharabid dari nabniha. Harta kita semua milik ahli waris. Ente kalau sudah meninggal dunia, udah, harta kamu milik istrimu, milik anakmu. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Sudah, yang menikmati istri kamu, apalagi istri kamu masih muda. Iya, akhirnya apa? Dia kawin lagi sama suami barunya. Udah, suami barunya yang menikmati, kamu dikubur sendirian, berteman dengan ulat belatung. Sementara istri kamu dengan suami barunya menikmati kekayaan kamu. Itulah rumus dunia. Ini rumus dunia begitu. Kalau kita tidak arif, tidak bijak, dan tidak pandai beramal, kamu boleh jadi orang kaya, tapi jadilah orang kaya yang baik. Menabung untuk akhirat, jangan hanya memenuhi saldo yang ada di bank, jangan hanya memenuhi saldo atau uang yang ada di brankas. Jangan, penuhi juga tuh tabungan di kuburmu. Bersedekah, salurkan harta ke jalan yang baik. Itu cara kita menabung amal di kubur. Ya man di dunia husyagal qad tarrahu tulul amal wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru sudukul amal. Yang sibuk dengan dunia, sungguh kamu telah digoda, ditipu dengan panjangnya angan-angan. Ditipu dengan panjangnya angan-angan. Wal mautu ya'ti baghtatan, sedangkan kematian datangnya mendadak. Kamu panjang angan-angan. Punya pegawai kita dapat duit, potugari tanah ampun haji itu senang dipikir jalan tuh nah. Sudah potugari karena aku bangun ruko nang ukuran 15 kali 20, 2 tingkat, 3 pintu tuh. Nang sebelah sini bisa berjual ponsel, nang di tengah bisa berjual sembako, yang di higanya lagi kusewa akan lawan Alfamart. Itu kita namun dapat hasil pulang, nukar pulang kita tanah di higanya. Waduh, panjangnya anak-anak duitnya jangan ada lagi, tanahnya aja baru ditukar lagi. Itulah manusia. Wal mautu ya'ti baghtatan, kematian datangnya mendadak. Itu ngaranya paling larut barang hari nyebut. Pernah mendengar orang tua kita baru nyebut paling larut? Pernah lah? Tahu sejarah paling larut? Tahu Pak Cahyo? Nah, Pak Cahyo nggak tahu sejarah paling larut. Pak Zainal bisa tahu nih. Paling larut ya. Jadi kisah paling larut tuh, kisah sedikit nah. Kisah paling larut tuh dahulu ada anak lawan kawitan, abahnya lawan anaknya. Pas banjir itu duduk bebuhannya nih, berdua beranak di pelataran rumah. Rumahnya para rancah, para sungai lah gitu. Banjir, jadi larut. Pas ada paling larut, di situ mulai situ dah. Nah ada paling anaknya. Sana apa bah? Kena abah olah luka, paling benar. Bisa apa luka tuh? Bisa mana tapi iwak. Iyalah. Iwak apa kena bah? Banyak ada bepuyuh, ada haruan. Begitu dong. Kena pun haruan tuh kena. Abah panggang tuh bang. Nah ulun kena kepalanya bah. Jangan, abang tujuh kepalanya. Enggak ulun itu kan jangan dipupuhin ya anaknya.
kawitan nang bini datang, oh abahnya paringnya larut sudah. Ya akhirnya paring larut. Nah, kebanyakan berpikir angan-angan panjang, paringnya larut sudah. Persis nah kayak tadi tuh. Yang paring larut tuh. Jadi kalau ada nama khayal padahal paring larut, paringnya sudah larut, lukanya baru diolah, iwaknya kadang lagi, anak mah kamu biru-biru di bungkus. Karena punya akal orang itu, bujur jadi tuh adimal akli, karena bisa akal sih deh. Maka itu juga tuh banyak angan-angan tadi tuh. Wal mautu ya'ti baghtatan, sementara kematian datang mendadak. Wal qabru sunduqul amal, dan kubur adalah kotak amal kita. Tuh kubur tuh kotak amal kita. Kita isi dengan apa tuh kubur kita? Ini harus dipertanyakan. Itulah dunia. Hawadithul katsira, wa'isyatuha hadira, mautatuha dzakira, wa la yahris 'alaiha siwa ma basira. Adimal aqli law kan afkar kan fakkar. Kalau kan yaqil kan afkar, tafakkar fi fanaha. Wa fi qillat ghinaha, dan dia berpikir sedikit kekayaan dunia ini. Wa fi katsrat anaha, dan banyak penderitaan dalam dunia ini. Dunia ini tempat penderitaan memang. Nanti biar jadi orang kaya, orang terkaya Kalimantan misalnya, tapi gula darah, diabetes, apalagi hipertensi, darahnya naik ya. Orang kita makan tidak ada batas, alhamdulillah, dia makan kentang aja lagi. Kenapa? Ada kawa makanan lain. Emak pada kono tapi rumah yang kenalan duit sebanyak kadanya bang, aku ini ada diabetes. Oh kasihan dia, orang nyaman makan macam-macam. Gua ada kawa makan daging kambing itu lagi, karena rabah kenapa darah tinggi. Wah kasihan, kita makan 10 tujuk sate. Oh nikmat walaupun utang. Ini masih bisa makan. Itu kalau sudah kayak gitu biar ngutang nggak bisa makan dia. Ya, sia-sia punya uang banyak, beberapa gepok tapi nggak bisa makan apa-apa. Kasihan. Itulah dunia. Kasrat anaha, banyak penderitaannya. Tapi kasrat anaha, tapi tidak zina, tapi kasrat awala ya. Fatuba tsumma tuba, maka beruntung dan beruntung liman minha ta'adzar, bagi orang yang waspada daripada dunia. Watallaqha, dan menceraikannya, wa fi ta'atir rahman syammar, dan di dalam berbuat taat kepada Allah yang Maha Pengasih dia syammar, semangat. Ini orang yang beruntung. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya dunya iyyaka a'ni burri ghairi faqad talaqtuki thalatha fala raj'ata li ba'daha. Hei dunia, kamu salah orang, mau menipu saya, mau memperdaya saya, salah orang, tipu orang lain, perdaya orang lain. Kamu sudah saya talak 3, kata Sayyidina Ali. Kalau sudah talak 3, kita kada awal rujuk lagi dunia. Oh, Sayyidina Ali muridnya Nabi Muhammad SAW. Sudah talak 3, kalau sudah talak 3, kada awal lagi rujuk. Dah pergi yang wahai dunia. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, ad-dunya bintul akhirat. Dunia ini anaknya akhirat. Idza tazawwajta ibnataha harumat 'alaika ummuha. Wa idza tazawwajta ummaha harumat 'alaika bintuha. Dunia anak akhirat. Kalau kamu kawini anaknya, haram kamu mengawini ibunya. Masa boleh mengawini mertua sendiri? Tapi kalau kamu mengawini orang tuanya, haram kamu mengawini anaknya. Masa anak tiri dikawini juga? Kan nggak boleh. Pilih mau kawin sama anaknya atau mau kawin sama ibunya. Kalau kamu memilih kawin dengan dunia, di akhirat kamu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu memilih kawin dengan akhirat, ibunya, maka kamu akan menikmati akhirat. Walaupun di dunia kamu tidak dapat apa-apa. Terserah, pilih mau kawin sama ibunya apa sama anaknya. Kalau kawin sama anaknya haram ibunya, mertua. Kalau kawin sama ibunya haram anaknya, anak tiri. Kan? Begitu. Kemudian wabughdhu ahlil ma'asi wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada malam Jumat depan tentang benci kepada pelaku-pelaku maksiat karena maksiat dan dosa yang dilakukan mereka. Wallahu a'lam bis-shawab.
Ada bertanya? Tanya, Beb. Ya. Apa perbedaan antara jin dan setan, Beb? Ngeri-ngeri pertanyaannya. Kemarin itu nanyain tentang jin sholatnya gimana? Di jin sama setan lagi. Aduh, kasihan nanti yang pulang malam ya, nggak berani pulang. Baik, ada yang mengatakan apa namanya jin, apa setan atau iblis itu dari bangsa jin, karena di dalam surat Al-Kahfi itu apa, wa kana minal jin, iblis itu wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih fafasaqa an amri rabbih. Jadi iblis itu wa kana adalah ya minal jin kata Allah, fafasaqa an amri rabbih, tapi dia fasik, melanggar daripada perintah Tuhannya. Makanya jin dengan iblis, setan itu sama-sama tercipta dari api. Jadi begitu ya. Nah, karena ada ayat itu, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa iblis, setan itu dari bangsa jin asal mulanya, bukan dari malaikat. Ada yang mengatakan seperti itu. Paham? Wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Di dalam surat Al-Kahfi itu ada. Jadi begitu, syaitan ini anak buahnya iblis, begitu. Ada yang mengatakan iblis itu kawin dengan dirinya sendiri, karena ada yang di dalam sebuah tafsir disebutkan di paha kanan iblis itu ada alat vital laki-laki, dan di paha kirinya ada alat vital perempuan. Jadi dia kawin dengan tubuhnya sendiri sehingga meranakkan setan-setan itu. Ngeri ya, makhluk kayak gitu. Kalau nggak ngeri bukan iblis namanya. Namanya juga makhluk dikutuk. Fakhruj innaka rajim, keluar kamu dari neraka, dari surga ini kata Allah. Keluar dari surga ini. Innaka rajim, sesungguhnya kamu itu terkutuk. Ya, kalau orang sudah dikutuk Allah pasti serem. Ngeri makhluk kayak gitu. Subhanallah. Allahu a'lam bis-shawab. Ya. Fatihah bil jabul sampai bil rasulillah hadratir rasul Nabi Muhammad sallallahu